Oke, saya lanjutkan. Jadi konflik itu akan terjadi jika terjadi distribusi kewenangan yang tidak merata. Anda boleh lihat dulu dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ya, kalau ada ikut dalam satu kegiatan, apakah panitia atau apa, pasti akan ada konflik. Biasa anak-anak bilang ada clash sedikit, ya, ada kesalahpahaman. Nah, kesalahpahaman itu adalah merupakan bibit konflik. Mengapa? Ada sesuatu yang tidak sepaham atau oleh karena pembagian kerja atau distribusi yang tidak merata. Maka disitulah konflik itu akan dimulai. Yang berikutnya, dari menurut pemahaman tadi, ya, yang dari teori konflik itu, maka konflik itu telah melekat pada masyarakat sendiri. Maka konflik tidak dapat dilenyapkan. Artinya bahwa dalam setiap diri manusia itu sudah ada bibit-bibit konflik. Pada minggu yang lalu saya katakan bahwa manusia sejak dilahirkan sudah mulai berkonflik. Ya, sejak dia dilahirkan sudah mulai dikonflik. Sampai dewasa pun itu akan terjadi konflik. Anda bisa rasakan di dalam rumah tangga bagaimana bapak, ibu, saudara-saudara, kakak beradik. Ya. Apakah dia akan akur terus setiap hari? Tidak ada. Ya. Tetap pasti akan ada. Oleh sebab itu maka secara teoretik konflik itu tidak dapat dinyapa, tetap ada. Tinggal mau mencari apa letupannya, apa sebabnya. Ya, apa sebabnya. Nah, demikian konflik yang terjadi dalam masyarakat. Jadi, dalam hal ini jika saudara-saudara ingin studi konflik, ya, jika studi konflik, carilah apa yang menjadi permulaan. Ya. Misalnya kemarin di Bolmong itu terjadi di desa Torwakat itu terjadi konflik. Ya. Untuk sementara itu karena proses pemagaran daerah tambang oleh masyarakat Torwakat. Lalu terjadi perbedaan pendapat, maka terjadilah konflik sampai ada orang yang korban. Nah, tapi apakah memang itu yang paling betul, yang seharusnya? Nah, ini harus kita teliti, ya, kita harus pelajari. Sebab kalau cuma sampai di situ belum tentu, ya, kita harus cari supaya ini bisa diselesaikan. Tapi penyelesaian 100% itu tidak bisa. Karena tadi ini tidak bisa dilenyapkan. Kapan saja itu pasti akan terjadi. Ya. Nah, demikian juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasti ada saja. Apalagi di Indonesia ini itu paling rentan konflik. Ya, rentan konflik. Mengapa? Kita terdiri dari berbagai suku. Ada 6 agama. Belum lagi kepercayaan. Itu rentan. Tinggal sekarang yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara mengendalikan. Ya, nanti di bagian-bagian akhir kita sebut dengan resolusi konflik. Kita akan pelajari ke sana. Bagaimana cara menyelesaikan. Nah, kemudian yang dapat dilakukan oleh anggota masyarakat adalah mengatur konflik.
Ya. Jadi harus ada regulasi. Ya, harus ada regulasi untuk bisa meminimalisasi terjadinya konflik itu. Jadi konflik regulation itu sangat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Mengapa demikian? Agar konflik yang ada di antara kekuatan sosial dan politik itu tidak berlangsung secara kekerasan. Jadi kalau hanya debat, beda pendapat, itu masih bisa. Yang kita takuti jangan terjadi hal-hal yang sudah sampai pada perusakan. Ada di televisi, saya lupa di daerah mana, ada satu bapak mengobrak-abrik kantor dinas PU, ya, dinas PU. Tentu tidak mungkin dia marah ya kalau tidak ada sesuatu. Yang pasti satu dijanjikan, ya, yang pasti satu dijanjikan. Nah, janji itu tidak akan mungkin diberikan begitu saja kalau tidak ada lainnya lagi. Ya, kalau tidak ada yang lain, misalnya, kamu akan saya gini, tetapi dengan catatan harus begini, ya kan? Coba misalnya begini, ya, di antara saudara-saudara, saya janji dapat nilai A, tapi dengan ketentuan harus ada imbalan. Tetapi pada kenyataannya, setelah diudisi, kok tidak dapat A? Pasti akan marah tidak? Pasti marah kan? Nah, itu salah satu bentuk-bentuk ya penyebab terjadinya konflik di dalam masyarakat. Nah, disinilah pentingnya disebut dengan regulasi, aturan. Ya, aturan bagaimana agar supaya masyarakat itu tidak mudah terprovokasi. Struktur-struktur sosial yang ada di dalam masyarakat itu tidak mudah terpengaruh dengan situasi-situasi yang ada. Nah, kita yang heterogen, Indonesia yang heterogen itu, saya katakan sekali lagi, rentan sekali konflik apa saja. Dan yang paling banyak di Indonesia, yang seperti yang saya contohkan tadi di Bolmong itu, Turwakat itu adalah konflik agraria. Itu paling banyak. Nah, kalau tidak diberikan hak-hak yang penuh bagi mereka, itu mudah sekali terjadinya. Nah, itu salah satu pengaturan konflik. Ya. Jadi mengatur konflik itu sangat penting dalam hidup bermasyarakat. Sehingga dengan demikian tidak terjadi kekerasan. Ya. Nah, kekerasan itu kalau tidak terkendali, itu bisa mengakibatkan korban harta atau korban jiwa. Jadi korban harta atau korban jiwa kalau tidak terkendali. Nah, itulah yang harus Bagaimana cara mengatur konflik itu? Dahrendorf melihat bahwa proses konflik itu dari segi intensitas dan sarana yang digunakan dalam konflik. Intensitas itu diartikan tingkat keterlibatan kontestan, waktu, tenaga, dana, dan pikiran. Jadi semakin tinggi, semakin lama, semakin besar dana, ya, semakin besar anggota konflik, semakin banyak yang disebut dengan aktor-aktor intelektual, maka konflik itu bisa berlangsung lama, ya, bisa berlangsung lama, terutama yang menyangkut tentang dana. Nah, sekarang coba kita lihat ya, yang ada di Poso ada yang disebut dengan
Mujahidin Indonesia Timur. Sekarang anggotanya tinggal 4. Kenapa susah dilenyapkan? Ya, walaupun mereka pindah-pindah dari hutan ke hutan. Karena ini, 2 ini. Masih ada orang yang memberi ide. Masih ada orang yang supported dana. Ya. Demikian juga apa yang dilakukan oleh KKB di Papua. Kalau dana dihentikan, pasti mereka akan kelabakan. Mau makan apa? Mau beli senjata dengan apa? Mau beli peluru dengan apa? Nah, kalau dia melakukan intimidasi pada masyarakat, pasti di situ ada aparatur keamanan, ada tentara, ada polisi, ya kan? Mereka akan mengalami kesulitan di situ. Tetapi kalau mereka masih punya sarana, ya, masih punya saran untuk melakukan perlawanan, itu akan masih berjalan. Tadi pagi saya buka di YouTube bagaimana kelompok KKB Papua itu. Wah, saya lihat senjatanya cukup luar biasa. Itu senjata impor, tidak ada di tentara. Ada yang dimiliki oleh tentara tetapi satu-satu yang dirampas pada waktu mereka menyerbu tentara. Ya. Nah, tapi senjata yang kebanyakan mereka pakai itu impor. Adalah generasi AK-38. Generasi baru dari AK-38. Artinya mereka masih cukup. Ya. Kalau tenaga mereka banyak. Ya, mereka banyak. Dari ini kita sebut dengan intensitas. Jadi kekerasan, saya lanjutkan dulu ini. Jadi intensitas ini, jika fasilitas yang digunakan, sarana, prasarana digunakan itu cukup, maka dia akan memakan waktu yang cukup panjang. Ya, akan memakan waktu yang cukup panjang. Tetapi kalau ini di stop, itu akan berhenti. Terutama aliran dana. Juga dari orang-orang yang menjadi, yang disebut oleh tentara dulu, aktor-aktor intelektual, itu dihentikan. Kalau seperti taburan anak muda itu selesai dalam beberapa saat selesai. Mengapa? Karena tidak ada dana di situ. Hanya spontanitas. Tapi itu juga konflik. Dan apa kita harus berhenti? Tidak. Ya. Pada waktu tertentu 1 atau 2 tahun ke depan, jika ada hal lagi, itu tetap akan menjadi bibit. Ya, menjadi bibit. Bagaimana cara menyelesaikan itu nanti kita pelajari di resolusi konflik. Ya, resolusi konflik. Yang berikutnya, kekerasan atau violence. Ini sebagai sarana yang digunakan para kontestan konflik dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Apakah menggunakan sarana kekerasan fisik atau tidak. Nah, yang pasti misalnya contoh tadi 2, Mujahidin Indonesia Timur atau KKB Papua, itu pasti adalah sudah violence, sudah kekerasan. Karena menggunakan kekerasan fisik. Ya, menggunakan kekerasan fisik. Sampai ada orang yang meninggal kemarin di Papua itu, tentara mati, brimob mati, perawat mati, ya. Itu sudah kekerasan. Nah, mengapa misalnya KKB, mengapa mereka lakukan? Karena ruang gerak mereka itu dipersempit. Otomatis yang mereka intimidasi adalah masyarakat. Mereka intimidasi itu adalah masyarakat.
Penyempitan ruang gerak itulah kadang-kadang juga kalau mereka masih kuat tenaganya, dananya, pikirannya masih banyak, itu pasti masih akan terus bergerak. Misalnya begini, kemarin dalam sidang umum PBB, itu diprotes oleh Indonesia. Misalnya dari negara Vanuatu. Ya. Negara Vanuatu itu setiap tahun mengangkat masalah Papua. Bahwa di Papua sudah terjadi pelanggaran HAM. Oleh sebab itu harus ada intervensi negara lain atau PBB untuk memberi kemerdekaan bagi masyarakat Papua. Yang pertanyaan saya sebenarnya bukan pada Vanuatunya. Vanuatu itu negara kecil di Samudra Pasifik. Tetapi dia menjadi anggota tidak tetap PBB. Selama dia jadi anggota itu terus dia kemukakan. Sekarang persoalannya, siapa supportednya? Pikiran siapa yang diberikan kepada pemerintah Vanuatu untuk itu diangkat terus di PBB. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau saya bukan Vanuatunya. Vanuatu itu negara kecil. Satu peloton saja tentara Indonesia ke sana selesai mereka. Atau satu kapal tentara Angkatan Laut Marinir selesai mereka. Mereka kan cuma sama dengan Kabupaten Sangihe. Kecil. Ya. Tetapi apakah itu donatur atau orang yang punya kepentingan terhadap Papua di balik Vanuatu? Bisa jadi misalnya Amerika bermain lewat pemilik modal tambang Freeport, bisa. Atau Freeport yang bermain lewat mereka dana. Karena Indonesia sudah tidak lagi mengizinkan Freeport itu mengekspor masih bahan baku tanah dan batu. Tidak. Harus diolah. Ya. Harus diolah di Indonesia. Yang diekspor itu adalah emas. Nah, kalau ekspor emas itu adalah barang yang mahal. Arti nilai ekspornya, nilai pajak ekspornya sudah tinggi. Jadi itu jadi ada sesuatu. Jadi kalau kita melihat terjadi konflik dalam satu titik, ya, jangan kita tertumpu di titik itu. Ya. Kita harus lihat jaringannya. Dari mana jaringan itu? Dia punya jejaring dengan siapa? Karena disitulah kita harus tahu misalnya siapa yang memberi dana, siapa yang memberi pemikiran untuk itu. Jadi di situ yang kita harus lihat. Jadi kita tidak boleh tertitik. Misalnya yang saya contohkan tadi, misalnya yang terjadi di Teruakat, ya, di Bolmo. Kita tidak boleh terpusat di mana lokasi konflik. Bukan. Ada sesuatu di balik itu. Ya, di balik itu. Nah, sosiologi dalam melihat konteks-konteks yang demikian ini, itu kita harus jeli. Makanya dalam sosiologi itu juga ada satu teori untuk menjelaskan siapa di balik layar, itu namanya teori dramaturgi. Ya, teori dramaturgi. Contoh begini. Si pemain film, ya, main sandiwara. Dia kan hanya tahunya bermain. Yang ngatur dia siapa? Sutradara dan skenario cerita. Nah, demikian juga jika konflik terjadi, kalau terjadi distribusi yang tidak merata tadi, kewenangan tidak merata, itu pasti ada yang skenario. Ya, pasti ada yang ngatur. Siapa yang memberi dana dan seterusnya. Oleh sebab itu, kalau eskalasinya atau intensitasnya tinggi,
maka akan terjadi kekerasan. Ya, tidak akan fisik. Jadi kekerasan itu biasanya yang digunakan jalan terakhir. Kalau negosiasi tidak bisa jalan, maka jalan terakhir itu adalah kekerasan. Nah, sebenarnya saya contoh Papua, mengapa mereka terus melakukan kekerasan? Karena mereka minta referendum, tapi tidak diberikan oleh Indonesia, oleh pemerintah RI, tidak diberikan referendum. Nah, siapa yang memberi ide mereka referendum? Siapa yang memberi mereka ide referendum? Tidak dari mereka juga, tidak. Ya. Kalau Anda lihat ya kondisi di lapangan itu, Anda akan berputar pikiran Anda. Jadi itulah, oleh sebab itu Dahrendorf melihat intensitas dan violence tidaknya satu konflik sebagai variabel dependen. Ya. Jadi ada tidaknya kekerasan itu merupakan salah satu variabel yang dependen, yang bebas. Ya. Dia tidak terikat. Mengapa tidak terikat? Ya. Karena tergantung tadi. Siapa dengan siapa, cukupkah dananya, berapa jumlah kontestannya, ya. Lalu siapa yang memberi ide itu, ya, ide itu. Nah, itu yang bisa terjadi. Ada satu contoh konflik yang dibungkus dengan agama dan suku. Itu terjadi di Jawa Timur tahun 96 di Situbondo. Ya. Itu menjelang pemilu tahun 97. Ya. Dalam survei di situ sudah dilihat bahwa Golkar itu pasti kalah di daerah Tapal Kuda. Nah, daerah Tapal Kuda itu adalah mayoritas PKB, NU. Nah, kalau dia situ mayoritas PKB, artinya PKB itu afiliasinya paling banyak adalah ke PDI. Afiliasinya ke PDI. Atau yang lain lagi ke P3. Yang jelas di daerah itu Golkar kalah. Maka dibuatlah sebuah skenario. Yang kebetulan di Pengadilan Negeri Situbondo, ya. Yang kebetulan di Pengadilan Negeri Situbondo, di situ sedang terjadi proses peradilan antara seorang pemuda yang berseberangan pikiran dengan pamannya yang kebetulan kiai. Nah, waktu terjadi putusan, itu tiba-tiba dilakukan serangan. Tapi serangan itu tidak dilakukan di kota Situbondo, 12 km dari kota Situbondo. Di situ mulai dibakar semua gereja-gereja yang ada di situ. Ada 12 gereja. Ada 3 dari 12 desa kalau tidak salah. Itu dibakar. Itu jauh dari kota Situbondo, 12 km. Mengapa dilakukan skenario seperti itu? Siapa yang boleh berpikir? Nah, di sini mau dibuat satu perubahan, merubah pikiran masyarakat bahwa ternyata kaum ulama itu, ya, tidak mempunyai sifat damai, tidak mau rukun. Karena
Di daerah ini adalah kaum ulama, ya, kaum ulama. Situ banyak pesantren di daerah itu. Daerah situ Bondo itu banyak sekali pesantren. Nah, itu satu skenario. Maka terjadilah satu konflik dan kekerasan. Tapi sebabnya itu hanya bukan karena antara si pemuda dengan pamannya yang kiai, bukan. Tapi itu karena politik. Nah, begitu saya katakan tadi, kita mau melihat kalau terjadi satu konflik di satu titik, kita jangan lihat titik itu. Nah, kalau pendapat Dahendorf ini kita lihat sini. Terutama yang dua ini. Siapa yang support dana, siapa yang memberi pemikiran untuk itu. Nah, ini yang perlu kita lihat dari sini, ya. Jadi faktor kekerasan dan itu adalah faktor bebas. Kapan saja bisa terjadi, tergantung situasi, tergantung yang support, tergantung yang mendanai. Nah, kalau Anda lihat, ya, Anda lihat demo-demo di Jakarta, saya juga baru tahu tahun 2001 itu maraknya demo-demo. Nah, sopir taksi, waktu kami lewat pertama, saya bilang kita menghindar, ada jalan menghindar, Pak. Saya mau ke Perpustakaan Nasional. Bisa kita menghindar, Pak, karena dari titik itu, dari kantor Dewan ke perpustakaan dekat. Oh, enggak apa-apa ini, Pak. Ini hanya demo 50.000. Ya, demo 50.000. Oh, kenapa demo 50.000? Wah, kalau demo 50.000, Pak, hanya gini-gini aja mereka juga poster 1 jam selesai pulang. Loh, bagilah demo-demonya gimana? Dari situ katanya ada 50.000, ada yang 100, ada sampai 200.000. Nah, kalau sudah 200.000 itu sudah pengerusakan sudah. Kalau 100.000 masih goyang-goyang pagar, ya, mulai goyang-goyang pagar itu 100.000 itu. Tapi tidak akan merubuhkan pagar itu, ya. Tetapi kalau sudah di atas itu sudah masuk kepada kekerasan fisik, membakar, merubuhkan, merusak. Itu sudah di atas 200.000. Karena mereka diberi, itu waktunya cukup panjang biasanya. Jadi diberi uang saku 200.000, kemudian diberi makan, ditambah transportasi. Itu awal-awal tahun 2000. Ya. Kalau sekarang demo Jakarta sudah kurang kan? Dulu itu awal. Sesudah masa reformasi itu demo kencang sekali di Jakarta. Macam-macam terjadi demo. Apa saja demo. Sekarang yang ramai di Kendari. Dulu Makassar. Ya, sekarang pindah di Kendari. Di Universitas Halu Uleo. Di sini kita melihat bahwa itu akan terjadi dari pengalaman saya tadi. Dana, donatur itu sangat menentukan terjadinya sebuah kekerasan yang